Lemak bikin berat badan naik, karbohidrat juga bisa bikin berat badan naik. Nasi, roti, mie, semua harus dihindari demi berat badan turun. Tapi benar nggak sih kalau karbohidrat sejahat itu? Jadi makan apa dong kalau semuanya nggak boleh? Hai, welcome back to this channel. Yang baru mampir ke channel ini, salam kenal ya. Aku Ledian dan aku adalah nutrisionis. Jadi di channel ini aku mau sharing nih mengenai diet, makanan, kesehatan, dan kalau misalnya kita mau turunin berat badan, gimana sih caranya kita menjalankan pola makan dan diet agar kita bisa mencapai tujuan kita tanpa ngerasa stres dan khawatir dengan apa yang kita makan. Ngomongin tentang berat badan, jadi kalau misalnya kita lagi pengen turunin berat badan dan banyak banget pernyataan-pernyataan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, karbohidrat ini nih bisa naik berat badannya dan sebagainya. Di video sebelumnya aku ada sharing tentang lemak karena lemak juga mempunyai reputasi yang buruk nih untuk kita yang lagi pengen turunin berat badan. Dan di video kali ini kita ngebahas tentang karbohidrat. Yuk kita mulai ke video sharingnya. Jadi apakah kita harus hindarin atau kurangin karbohidrat secara drastis agar berat badan kita turun, atau kita boleh nih sebetulnya makan karbohidrat? Jadi ini adalah 3 fakta tentang karbohidrat, kenapa sih dia bisa membuat berat badan kita naik atau turun. Jadi ini semua tergantung dengan jenis karbohidrat yang kita makan, jumlah makanan yang kita makan secara keseluruhan, dan berapa lama kita menjalani diet rendah karbohidrat. Kita mulai yang pertama dulu nih, jadi jenis karbohidrat yang kita makan. Nah, ketika kita naik nih berat badannya, kita kadang suka menyalahkan ke makanan-makanan yang mengandung karbohidrat. Contohnya kue-kue, terus ada roti, nasi, apalagi nih guys. Padahal jenis karbohidrat itu ada 3, jadi ada serat, ada gula, dan juga ada pati. Nah, yang lebih membingungkan lagi nih guys, satu makanan itu bisa mengandung berbagai jenis karbohidrat. Biar nggak pusing, makanya dibuat deskripsi nih guys, namanya karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Jadi semua karbohidrat itu dibuat oleh rantai gula ya guys. Dan makanan-makanan yang disebut karbohidrat kompleks, rantai gulanya itu lebih panjang dan biasanya mengandung serat, vitamin dan mineral, dan juga protein. Nah, ini adalah makanan-makanan seperti produk gandum, kayak roti gandum, terus nasi beras coklat, nasi beras merah, umbi-umbian seperti ubi dan kentang. Dan karena dia mengandung serat dan rantai gulanya itu lebih panjang, dia jadi akan lebih lama nih dicerna oleh tubuh. Dan kalau misalnya dia lama dicerna oleh tubuh, dia akan membuat kita kenyang lebih lama juga nih guys. Pada akhirnya kita jadi kurang nafsu makannya, craving kita berkurang, dan kita nggak cari-cari makanan terus deh karena kita udah ngerasa puas dan ngerasa kenyang. Nah, berikutnya adalah karbohidrat sederhana nih guys. Karbohidrat sederhana ini bedanya rantai gulanya itu lebih pendek dibandingkan karbohidrat kompleks. Nah, ini ditemukan di minuman-minuman manis dan juga nasi putih itu termasuk karbohidrat sederhana guys. Karena rantai gulanya itu lebih pendek, dia akan lebih cepat nih dicerna oleh tubuh kita. Tapi guys, bukan berarti karbohidrat sederhana itu nggak baik ya untuk tubuh kita, karena karbohidrat sederhana bisa ditemukan di makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga susu. Nah, makanan-makanan ini kan penuh dengan vitamin dan mineralnya nih guys. Ada seratnya juga, ada vitamin D dan kalsium. Tapi karbohidrat sederhana juga ditemukan di makanan seperti keripik, terus kerupuk, kue-kue yang manis-manis, minuman yang manis, soda, dan makanan-makanan ini kandungan vitamin dan mineralnya itu nggak sebanyak seperti buah-buahan dan sayur-sayuran nih guys. Dan karena kalau karbohidrat sederhana ini rantainya lebih pendek, jadi ketika kita makan, kita jadi nggak ngerasa kenyang dan nggak ngerasa puas. Akhirnya kita jadi makan lebih banyak daripada biasanya. Dan membuat kita lapar lebih cepat nih guys, kalau kita makan makanan karbohidrat sederhana. Jadi setiap karbohidrat mempunyai efek yang berbeda ya di dalam tubuh kita. Kita nggak bisa samain nih karbohidrat jenis A dan B. Yang kedua adalah jumlah makanan secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya berat badan kita naik, kita biasanya suka menyalahkan atau mengasosiasikan dengan makanan-makanan seperti donat, terus ada mie instan, makanan-makanan manis, dan semua ini masuk dalam kategori karbohidrat. Nyatanya kenaikan
menurunkan berat badan itu bukan karena karbohidratnya sendiri nih guys, tapi jumlah makanan yang kita konsumsi melebihi kebutuhan kita. Nah, ini karena makanan yang kita makan itu bukan hanya mengandung karbohidrat saja nih guys, ada lemaknya dan juga ada proteinnya. Yang ketiga adalah menjalani diet rendah karbohidrat atau menghindari karbohidrat secara total dengan jangka waktu yang lama. Kalau kita lagi menjalani diet rendah karbohidrat atau bahkan menghindari karbohidrat total nih guys, berat badan yang turun di awal-awal itu disebabkan oleh dua hal. Jadi yang pertama bisa karena kita lebih kurang konsumsi kalorinya, dan yang kedua adalah berat air nih guys yang turun. Seiring berjalannya waktu, ada beberapa orang yang mengalami efek samping nih guys ke tubuh mereka. Jadi ada yang lebih ngidam atau craving makanan yang mengandung karbohidrat. Biasanya mereka lebih craving roti, mie, atau nasi gitu guys. Dan ada juga yang ngerasa lemes, terus moodnya jadi naik turun, atau bahkan yang untuk para wanita siklus menstruasinya bisa terganggu. Karbohidrat adalah sumber energi pertama untuk otak kita ya guys, dan dia membantu fungsi organ tubuh kita. Jadi wajar banget nih kalau misalnya ada orang yang mengalami tanda-tanda seperti ini ketika menjalani diet rendah karbohidrat atau menghindari karbohidrat total. Tapi ada orang yang nggak kenapa-kenapa nih guys ketika mereka menjalani diet rendah karbohidrat dan menghindari karbohidrat total. Jadi setiap orang mempunyai respon yang berbeda-beda ya ketika mereka menjalani jenis diet tertentu. Dan yang paling penting kita bisa menjalankan pola makan atau dietnya untuk jangka panjang sampai tujuan kita tercapai ya guys. Dan semoga video sharing ini bisa membantu kita semua menentukan pilihan kita. Apakah kita mau menjalankan diet rendah karbohidrat atau tidak. Kalau misalnya kalian ada ide nih, aku mau bahas apa lagi di video berikutnya, boleh komen di bawah ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, thanks for watching.